Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kesempatan ini kita masuk pada kajian ya khususnya yang mengenai ilmu pemerintahan. Kali ini kita mencoba membedah sebuah konsep yaitu terkait politik. Konsep terkait politik itu sebenarnya dikembangkan oleh Alberto Panolo dan Hugo Rossi dalam bukunya yang berjudul Urban Political Geographies. Ya. Pada konsep terkait politik itu kemudian politik dibagi ke dalam 3 elemen utama atau 3 kelompok. Yang pertama adalah politik sebagai pemerintahan. Yang kedua, politik sebagai representasi. Dan yang ketiga adalah politik sebagai kontestasi. Nah, kita masuk yang pertama. Politik sebagai pemerintahan. Jadi, apa yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita, ya sebagaimana kita pahami bahwa pemerintahan itu dibangun dari kata dasar yaitu perintah. Ya, nah kalau sudah berbicara tentang perintah maka ada yang memberi perintah dan ada yang menerima perintah. Sehingga di tengah-tengah masyarakat banyak kemudian bermunculan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa politik itu katanya kotor, politik itu katanya sadis, politik itu kecurangan. Dan pendapat-pendapat tersebut kita anggap itu sah-sah saja dari sudut pandang yang berbeda. Nah, tetapi sejatinya dalam sistem demokrasi politik tidak mungkin lepas pemerintahan itu tidak mungkin lepas dari proses politik. Sehingga dalam konsep ini dikatakan bahwa politik sebagai pemerintahan. Bisa kita bayangkan seandainya politik itu tidak ada, bagaimana kacaunya kehidupan yang kita jalani sehari-hari di negara ini atau bahkan di dunia ini seandainya tidak ada proses politik. Contoh sederhana saja, kita lihat lalu lintas kendaraan di jalan raya sana, jalanan. Jika seandainya tidak ada politik ya yang menciptakan aturan tentang tata cara berlalu lintas, maka bisa kita bayangkan bagaimana ributnya orang di jalanan. Ya. Khusus di negara kita itu mengatakan bahwa mengambil jalur kiri, jalur kanan digunakan untuk melambung. Ya. Nah, ketika tidak ada politik yang mengatur itu, maka bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang itu kemudian mau jalan semaunya saja, tidak ada istilah mengambil jalur kiri, tidak ada istilah rambu-rambu, pokoknya jalan saja terus semaunya. Nah, itu contoh sederhana betapa pentingnya politik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak usah terlalu jauh berbicara tentang bagaimana politik secara internasional apa dan sebagainya. Kita berbicara pada level yang sederhana saja. Ya. Nah, makanya dikatakan bahwa politik itu sebagai pemerintahan, karena politik itu, proses politik itu dalam pemerintahan itulah kemudian yang menciptakan berbagai bentuk kebijakan, berbagai bentuk regulasi, aturan yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Proses politik itu kemudian menentukan misalnya kebijakan tentang harga bahan bakar minyak atau BBM, disubsidi atau tidak disubsidi. Ya. Bayangkan jika seandainya tidak ada politik yang mengatur semua itu, bagaimana ribetnya kehidupan kita.
Maka konsep ini tidak salah, bahwa politik adalah pemerintahan dan itu pasti. Itu pasti. Pergantian kekuasaan dari presiden yang lama ke presiden yang baru itu melalui proses politik. Ya. Pergantian kekuasaan dari raja kepada raja berikutnya itu juga melalui proses politik. Ya. Bagaimana kemudian menentukan atau menetapkan siapa pemimpinnya, siapa penguasanya. Dan proses politik itu pula yang menentukan rambu-rambu atau batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki. Ketika tidak ada politik yang menentukan itu semua, bisa kita bayangkan bagaimana kekuasaan itu berlangsung. Mungkin kehidupan sehari-hari kita itu ditentukan oleh hukum rimba. Siapa kuat, dia dapat. Ya, karena kenapa? Tidak ada lagi batasan-batasan. Ya, siapa kuat di jalanan ya itu yang bisa jalan. Mau jalur kiri, mau jalur kanan, terserah sesuka-suka dia. Nah. Terus yang kedua adalah politik sebagai representasi. Politik itu adalah perwakilan. Ya. Makanya di dalam negara kita itu dilakukan yang namanya pemilihan umum. Bagaimana kemudian kita memilih perwakilan kita yang mewakili masyarakat, aspirasi itu kemudian sampai ke atas. Ya, sampai kepada pemerintahan, karena politik itu adalah pemerintahan, maka di bawahnya politik itu adalah representatif, representasi, perwakilan aspirasi publik. Ya. Kenapa diperlukan aspirasi? Kenapa diperlukan representasi? Kenapa diperlukan perwakilan itu? Ya. Karena bisa kita bayangkan jika seandainya tidak ada yang namanya perwakilan, ketika ada masyarakat yang menginginkan ini langsung saja masuk kepada pemerintahan tanpa melalui perwakilan, langsung masuk ke, ya contohlah masuk ke ruangan bupati begitu saya tanpa ada perwakilan, dan semua ini memiliki kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Ketika itu semua mau kita bawa kepada pemerintah tanpa melalui perwakilan, ya bisa jadi ya kantor tempat pemerintah saja itu berkantor itu tidak muat dengan masyarakat. Maka diperlukanlah perwakilan itu. Bagaimana kemudian dari sekian banyak orang itu dirangkum aspirasinya lalu disampaikan oleh satu orang. Ya. Contoh dalam aksi demonstrasi saja. Ketika dilakukan negosiasi, ya, apa tuntutannya para demonstran dan apa keinginan para petugas. Ketika demonstran mengatakan kami ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan rakyat, ya, maka yang bisa diterima itu hanya dalam bentuk perwakilan. Tidak mungkin diterima semuanya. Yang diterima itu hanya perwakilannya, tidak semua. Ya, karena ketika semuanya itu malah bisa jadi bikin ribut. Oke, nah dengan demikian maka dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya perwakilan itu. Ya. Nah itu yang kedua, politik sebagai representasi, perwakilan. Ya. Itulah gunanya dilakukan pemilihan umum untuk menentukan siapa wakil kita yang akan didudukan. Nah, dari representasi ini kemudian ketika kita kaitkan dengan kajian kita sebelumnya dalam public choice theory, di mana pilihan publik itu menjadi alat
transaksi politik antara pemerintah dengan publik. Nah, di situ dilihat. Nah, representasi ini kemudian memperjelas ketika proses pemilihannya itu sudah diawali dengan apa keinginan publik sebenarnya dan apa yang ingin disampaikan oleh si calon. Ketika salah dalam memilih itu, misalnya kita masuk kepada praktek money politik, ya, masyarakat menginginkan uang untuk memberikan suara kepada si calon, maka proses perwakilan itu juga tidak mungkin berjalan secara maksimal. Ya. Karena kenapa? Dasarnya sudah keliru, bahwa pilihan itu ditentukan berdasarkan keinginannya adalah secara pragmatis, langsung meminta uang, maka proses perwakilannya itu tidak mungkin berjalan secara maksimal. Oke, yang terakhir adalah politik sebagai kontestasi. Nah, di sini kita jangan sampai salah memaknai konsep yang dibangun oleh ahli tadi. Kontestasi itu di sini dimaksudkan bukan bahwa akan terjadi kontestasi politik, tetapi ini menyambung dari bagian pertama dan kedua yang tadi. Politik sebagai pemerintahan, politik sebagai representasi, dan yang ketiga politik sebagai kontestasi. Nah, politik sebagai kontestasi. Tapi kontestasi di sini kita jangan memaknai sebagai kontestasi politik dalam artian pertarungan politik pada saat pilkada. Tetapi di sini dia menyambung dari apa yang disampaikan sebelumnya, itu politik sebagai pemerintahan, politik sebagai representasi, dan terakhir adalah politik sebagai kontestasi. Karena politik itu adalah sebagai pemerintahan dan politik juga itu sebagai perwakilan. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak tercover di dalamnya, maka di sini diperlukan yang namanya kontestasi. Maka dibangunlah yang namanya LSM, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain. Nah, ini yang dianggap untuk kemudian merangkul, memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk disampaikan ke atas. Ya, misalnya ada kelompok yang bergerak kepada lingkungan hidup, ada yang bergerak kepada sosial masyarakat, ada yang bergerak kepada pendidikan, ada yang bergerak kepada kesehatan. Nah, kelompok-kelompok ini muncul sebagai kontestasi politik. Ya. Bagaimana kemudian mengambil peran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu. Ya. Oke, untuk kajian tentang terkait politik kita cukupkan sampai di sini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan lebih lanjut, bisa melalui channel ini dan bisa pula melalui media-media pesan yang lain. Sekian, Pastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.